Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aryo Aditya Junugroho. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-14, kelompok 1, subkelompok 1. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan suatu studi kasus, yaitu dari kasus korupsi Jaksa Pinangki, di mana kita bersama-sama akan melihat nilai-nilai aneka apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut. Pada kesempatan ini saya juga boleh dimentori oleh Ibu Dr. Haji Ucu Mahasin MAP. Ya, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, berikut pembahasannya. Tindakan pelanggaran korupsi merupakan pelanggaran yang memperkaya diri sendiri dan sangat merugikan negara. Namun sayangnya pelanggaran ini masih kita temui di beberapa instansi pemerintahan. Salah satu kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi adalah kasus korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki. Kecurigaan publik pertama kali muncul ketika foto dari Jaksa Pinangki pertama kali viral di media sosial, di mana dia berfoto bersama seorang buronan kasus skandal Bank Bali bernama Joko Chandra. Melihat dugaan tersebut, masyarakat anti korupsi Indonesia mengadukan hal tersebut kepada Komisi Kejaksaan, dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan investigasi kepada pejabatnya yang diduga berkaitan dengan Joko Chandra. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan diberhentikan sementara dari jabatannya. Statusnya naik menjadi tersangka tindak pidana suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat dalam perkara terpidana kasus Joko Chandra. Setelah melalui sejumlah proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan bahwa Pinangki terbukti bersalah dalam perkara yang disangkakan kepadanya. Nah, dari isu tersebut kita mau belajar sama-sama untuk menganalisa isu tersebut dengan pendekatan analisis nilai-nilai aneka sebagai berikut. Kasus tindak pidana korupsi ini menunjukkan tidak adanya akuntabilitas personal dalam diri Pinangki. Dengan terlibat kasus suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat, beliau menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang telah dia emban dengan sumpah jabatan. Dengan demikian tentu hierarki akuntabilitas Pinangki berantakan. Tidak adanya pertanggungjawaban jawab baik secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi daripadanya maupun horizontal kepada masyarakat membuat kegagalan akuntabilitas ini patut diberikan hukuman disiplin yang berat dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah melanggar nilai akuntabilitas yang seharusnya nyata dalam diri seorang aparatur sipil negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dan secara bersamaan merugikan negara. Dengan melakukan tindak korupsi, jelas Pinangki tidak memiliki rasa cinta kepada bangsa ini dan hanya memikirkan dirinya saja. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus rela berkorban dan berjiwa patriotis, nasionalis dalam menjalankan amanah yang telah terkandung dalam sumpah jabatan yang kita ikrarkan. Perilaku Pinangki ini menjadi citra buruk aparatur sipil negara yang tidak berjiwa nasionalis. Pelanggaran etika publik pada kasus ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 dengan menerima dan melakukan suap serta pencucian uang senilai kurang lebih 5,2 miliar rupiah. Di samping itu, dengan melakukan juga pemufakatan jahat dengan berjanji memberikan sejumlah uang kepada pejabat Kejagung dan MA untuk menggagalkan eksekusi Joko Chandra. Hal ini tentunya membuat adanya konflik kepentingan diri sendiri. Dampak kasus korupsi ini membuat rusaknya citra instansi di mata publik sebagai shareholder. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat sensitif bagi publik. Tindakan memperkaya diri sendiri secara ilegal ini jelas tidak berorientasi kepada kepuasan publik. Reaksi masyarakat yang geram atas tindakan Pinangki menjadi bukti kuat dampak negatif tidak adanya komitmen mutu Pinangki dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2.
Tindakan Pinangki dalam keterlibatannya dengan terpidana Joko Chandra membawanya ke dalam kasus tindak korupsi. Perilaku ini jelas menunjukkan tidak adanya nilai-nilai korupsi dalam diri Pinangki. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, seorang ASN harusnya peka terhadap bahaya-bahaya yang ada dalam keterkaitan bersama seorang terpidana. Berkata tidak pada korupsi dan terlibat bersama seorang terpidana harus berani dilakukan seorang aparatur sipil negara demi menjaga nama baik instansi dan negeri serta kepercayaan publik kepada pemerintah. Dari penjelasan analisis aneka di atas dapat disimpulkan beberapa dampak buruk yang bisa terjadi karena tindak korupsi. Antara lain tidak tercapainya akuntabilitas mulai dari level personal sampai level stakeholder, rusaknya citra instansi di mata publik, turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan yang terakhir merugikan negara. Dari kasus tersebut sangat jelas adanya pelanggaran nilai-nilai aneka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pinangki. Harus ada solusi konkret yang dapat mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, dan agar tindakan korupsi ini tidak ditiru oleh aparatur sipil lainnya. Berikut gagasan-gagasan yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, mengawasi serta mengevaluasi pemberlakuan zona integritas di lingkungan kerja. Kedua, memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar kepegawaian, wawasan kebangsaan, dan bela negara pada ASN, serta penguatan nilai luhur agama dalam batin ASN dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut setiap ASN. Yang ketiga, kontrol capaian kinerja ASN dalam bentuk laporan kinerja harian. Dan yang terakhir, menolak dengan sopan dan tegas setiap upaya korupsi yang datang dari eksternal maupun internal. Demikianlah pembahasan saya pada hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Dan akhir kata dari semuanya, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.